Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari mengenai penulisan bisnis. Yuk kita pelajari bersama. Penulisan bisnis merupakan alat komunikasi profesional yang digunakan perusahaan dan entitas profesional lainnya untuk berkomunikasi dengan audiens. Bisa berupa surat cetak, laporan, proposal, email, dan materi tertulis lainnya terkait dengan bisnis. Nah, apa sih tujuan utama dari penulisan bisnis? Yang pertama, memberikan informasi berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Contohnya itu, perusahaan ingin memberikan informasi mengenai SOP atau juga pengumuman daftar harga. Yang kedua, untuk membujuk atau meyakinkan pembaca agar melakukan tindakan tertentu. Contohnya itu bisa dengan menerima proposal atau juga membeli produk. Yang ketiga, untuk membangun dan memelihara kerjasama. Itu bisa berupa perjanjian kerjasama atau juga perjanjian kontrak. Selanjutnya ada tahap penulisan bisnis yang dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan, meliputi pendefinisian tujuan, menganalisis audiensnya, dan juga memilih saluran dan media komunikasi yang akan digunakan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, mulai dari merangkai kata, kalimat, paragraf, dan memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasannya. Yang ketiga yaitu revisi, bisa ditelaah kembali mengenai gaya penulisan dan struktur kalimatnya. Untuk penulisan bisnis dikatakan efektif perlu memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, jelas, mudah dipahami oleh orang lain, gunakan kata yang tepat dan bermakna tunggal. Yang kedua, informasi lengkap mencakup semuanya yang dibutuhkan oleh penerima. Yang ketiga, penyampaian yang ringkas, tidak bertele-tele, dan juga potong kata atau kalimat yang tidak menambah nilai terhadap pesan. Yang keempat, penulisan yang teliti. Periksa kembali semua detail sebelum mengirim atau mempublikasi dokumen. Yang kelima, berbahasa sopan untuk menjaga perasaan dan rasa hormat terhadap penerima pesan. Dalam penulisan bisnis, ternyata masih terdapat kesalahan yang sering dilakukan. Contoh yang pertama, penulisan yang bertele-tele. Pembaca jadi memerlukan waktu yang lama untuk paham maksud dari pesan yang akan disampaikan. Tipsnya, hindari kalimat pembuka yang mencapai beberapa paragraf. Lalu yang kedua, pembahasan tidak relevan. Selain membuang-buang waktu, juga dapat membuat pesan yang disampaikan itu menjadi tidak jelas atau sulit dipahami. Tipsnya itu jangan menggunakan bahasa yang tidak relevan dengan tujuan yang ditetapkan. Jika kesalahan itu terjadi, akan ada kecenderungan poin yang penting itu akan terlupakan dari topik pembahasan yang seharusnya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Saya Siahaan Trinita. Sekian dan terima kasih.